Oke, kita balik lagi di Daddy's Corner. Kali ini kita bahasnya ini penting karena semuanya ada di sini. Anda berdua adalah selebriti yang terkenal dipandang orang kaya raya gitu. Karena selebriti itu harus dipandang orang kaya raya karena orang-orang menganggap selebriti itu kaya raya. Walaupun yang kere sebenarnya juga banyak sekali, apalagi PSBB. Iya. Ini sering terjadi gitu loh. Oh iya banget. Jadi kalau misalkan kalau ukuran selebriti sukses itu harus Kaya, Mobil sport, rumah iya, gede, rumah gede. Terus barang branded. dari atas sampai bawah harus dang. Iya. Iya bener, aneh ya. Kayak barang branded, jaket harus branded mereknya. Fitinya coba, putar fitinya. Gue nih udah nyampe, gue mau diapain kemari? Buat Mama Ami, buat gue. Pamer kekayaan seolah sudah tidak tabu lagi dilakukan para pesohor dunia hiburan. Saling unjuk gelimang harta, bagi-bagi hadiah ratusan juta rupiah, beli barang mewah dari sesama artis di konten YouTube, membuat beberapa selebritis sampai punya julukan Sultan. Seperti Raffi Ahmad sang Sultan Andara, keluarga Anang dan Ashanti yang dijuluki Sultan Cinere, dan Andre Taulani sebagai Sultan Bintaro. Benarkah predikat Sultan adalah strategi marketing semata? Atau memang pembuktian jika merekalah yang paling bergelimang pundi-pundi? Nah, Menarik nih, ayo Lo loh. teman semua Ini ya? teman kita semua Teman nih. semua ya. Andre Tapi teman gue gua. gak ngomongin mereka ya. Raffi teman gua Temen. juga. Semua teman. Mbak Ibong teman gua juga. Andre, Anang semua. Tapi kenapa kalian membuat konten seperti itu? Lanjut. Karena ada demand, Mas. Demand. Karena penontonnya suka. Tapi orang pada suka dengan itu. Walaupun tahu itu gimmick. Iya, orang suka. Seperti Sekarang misalnya ini aja sih telur chicken and egg gitu loh. Maksudnya mana duluan ini? Apa nggak akhirnya jadinya masyarakat kita makin tambah lama tambah ya nontonnya Kan begitu susah aja. juga gitu loh. Kalau kita mikirnya, kalau gue my personal opinion gitu, gue nggak ada bakat untuk kayak gitu. Pertama nggak punya. Jadi sebenarnya kita lebih ke iri ngeliatin, ngeliatin dia. Ih kok bisa begitu ya gitu. Mungkin pola pikirnya juga beda, Mas, gitu. Kalau gue punya duit segitu, gue mendingan beliin emas, beliin Enggak, tanah. maaf, gitu. gue harus motong kata-kata lu karena Anda berbohong barusan. Apa tuh? Anda berbohong. Ini gue nggak suka, dia tuh bohong. Bohong yang mana? Maaf ya, saya mau sombong dulu. Gue mau sombong dulu ya. Ya. Kalau misalnya konten-konten seperti itu adalah konten yang disukai olai masyarakat, konten yang ditonton oleh masyarakat. Oh, ini mau ninggin diri sendiri nih. Saya mau bentar. meninggikan diri Oh, saya iya, sendiri. iya, Maaf, iya. maaf. Kalau konten-konten seperti itu adalah konten yang ditonton oleh masyarakat di YouTube, maaf, YouTube saya mengalahkan view-nya mereka. Ya. Podcast Dan saya Tinder, tidak menjual ya. kekayaan seperti itu. Iya. Dan Luna Maya bohong karena Luna Maya pernah ngomong sama saya, walaupun tidak tertangkap kamera, bahwa Luna Maya kalau ngebuat YouTube pun inginnya mengedukasi, tidak seperti itu. Iya tidak. Iya. Nah, Tapi nggak laku di gue. Iya. Yang Tapi nonton- apa- Tapi ternyata ya gue menemukan bahwa nggak semua artis atau YouTuber itu punya bakat. bukan bakat sih, punya apa ya, Duit. karakter. Untuk begitu. Kan nggak semua, misalkan gue mau coba-coba kayak Raffi gitu, kayak Baim, bikin cerita ini itu, ternyata oke, naik sesaat, tapi kalau misalkan that's not my character, akhirnya akan nggak Hilang jujur. sendiri. Hilang Orang jadi sendiri. ngelihatnya lebih ke karakter dan juga apa ya dari diri kita Tapi kan- sendiri gitu kalau. Dimaklumi. Tapi kan dimaklumi. Raffi emang kaya beneran. Emang kayak beneran. Nah iya, pertanyaannya kan dimaklumi berarti. Ya nggak masalah sih kalau gue sih, kalau menurut gue mereka kan cuma Kalau kasih- kalau gue sih ngeliatnya, apa yang dia kalau punya gue takut pajak aja ya. apa yang dia punya dia kasih lihat ke orang Itu gitu. kalau dia punya. Tapi sekarang banyak artis-artis yang sebenarnya bukan itu. Banyak yang sebenarnya nggak punya tapi dipunya-punyain Oh gitu. iya dong, misalnya pameran mobil dan sebagainya, tapi mobilnya bukan mobil dia. Oh iya, mobilnya ada. Jadi sebenarnya gimana kalau selebriti pamer kekayaan, setuju apa enggak? Kalau dia punya, dia memang ada barangnya, ya nggak masalah. Ketika kita memamerkan sesuatu bisa jadi dua, bisa jadi inspiratif atau bisa menjadi menyakitkan. Menjadi inspiratif ketika orang Oke. melihatnya dia harus mendapatkan, Paham gue. menyakitkan. Jadi bagaimana cara menyampaikan apa yang dia punya sekarang yang kita Betul, lihat. betul. Jadi kalau dia menyampaikan tanpa ada empathy atau sympathy. Gua suka banget. Jadi oke, mungkin adalah mengedukasi penontonnya.
Kalau dia menonton ada orang pamer kekayaan, maka yang Anda harus lihat adalah gimana caranya orang ini bisa menjadi kaya. Gitu ya. Jadi buang rasa sirik, iri, Tapi dengki hati. ini sih lah, maksudnya the sake for entertainment industri ini ya kayaknya nggak ada salah, nggak ada bener sih. Seperti misalnya lu Asalkan nggak sara, Ya, terus nggak provokatif untuk menjuruskan orang ke yang hal-hal buruk gitu. Jadi itu ya. Jadi penonton Anda yang harus memisahkan. Kalau Anda lagi mau nonton artis-artis pamer kekayaan, anggap itu sebagai entertain. Tidak semuanya itu benar. Karena semuanya itu masuk dalam dunia entertainment. Ada yang benar-benar kaya, ada yang pura-pura kaya, ada yang kaya hanya untuk konten juga ada. Tapi itulah entertainment gitu kan intinya. Itulah entertainment. Ya. Kalau Anda sekarang penontonnya udah kaya, udah senang, udah bahagia nonton gitu buat ketawa ketiwi, silahkan. Nggak apa-apa. Tapi kalau Anda sekarang lagi susah, lagi di PHK dan sebagainya, jangan tonton begituan. ya kalau itu membuat mereka tidak senang ya jangan ditonton. Jangan ditonton, Anda tonton yang berguna buat Anda. Karena Yes. the choice is yours. Betul. Acara TV pun begitu kok, the Betul. choice is yours. Yes. Sekarang ada yang nonton, ada yang nggak kan acara Iya, ini iya, kan. iya. Mereka punya pilihan. Mereka punya pilihan, betul, gue setuju. Dan kita akan masuk ke white room after this, di mana mereka akan beropini tentang sesuatu yang mereka tidak tahu sebelumnya, setelah yang satu ini. Oh my god. Oh my god. Waduh, gue nggak bisa bayangin.